Pernah kepikiran nggak sih, kalau Tuhan itu benar-benar maha kuasa, kenapa harus ada Yesus? Maksudnya, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah satu dilema teologis yang super menarik dari materi kita, benturan antara keadilan dan kasih Tuhan. Ini konsep fundamental banget yang bakal bikin kita mikir ulang soal gimana dua sifat mutlak ini bisa jalan bareng. Coba dipikir-pikir lagi, bukankah Tuhan bisa aja langsung pakai otoritas firman-Nya dan bilang, oke, kamu saya ampuni, selesai, pengampunan instan. Secara logika kan kedengarannya jauh lebih simpel ya kan? Kenapa prosesnya harus rumit banget? Nah, disinilah letak akar masalahnya. Ternyata, isunya sama sekali bukan pada seberapa besar kuasa Tuhan, tapi justru pada karakternya. Karakter Tuhan itu ibarat berdiri di atas dua pilar yang nggak bisa diganggu-gugat. Di satu sisi, dia itu maha kasih, sayang banget sama kita. Tapi di sisi lain, kita nggak boleh lupa, dia juga hakim yang maha adil. Nah, dua sifat yang absolut ini nggak bisa saling numbur atau ngebatalin satu sama lain. Biar lebih gampang, bayangin deh kita lagi ada di ruang pengadilan. Kalau ada seorang pembunuh yang udah jelas-jelas bersalah, terus hakimnya tiba-tiba bilang, karena saya ini penuh kasih, yaudah deh kamu saya bebaskan pakai otoritas saya. Kira-kira itu hakim yang baik bukan? Jelas nggak kan? Hakim yang membebaskan penjahat cuma modal kasih, itu ujung-ujungnya malah jadi hakim yang korup, bukan yang baik. Poin pentingnya ada di sini. Hukuman itu mutlak harus dibayar. Keadilan yang sejati itu selalu menuntut konsekuensi yang setimpal buat sebuah kesalahan. Kalau Tuhan cuma pakai kata-kata untuk kasih pengampunan instan tadi, wah keadilannya langsung hancur lebur saat itu juga. Dia nggak akan jadi Tuhan yang adil lagi. Jadi, mari kita urai alur logikanya pelan-pelan. Langkah pertama, keadilan Tuhan menuntut hukuman. Tapi, di langkah kedua, kasihnya yang luar biasa besar terus nyari cara buat nyelamatin kita. Kelihatannya kayak jalan buntu banget kan? Sampai akhirnya kita masuk ke langkah ketiga. Disinilah dua sifat yang kelihatannya saling bertabrakan tadi, akhirnya ketemu buat mecahin kebuntuan. Dan inilah yang jadi solusi paling masuk akal dari dilema kita. Yesus lewat peristiwa salib. Dari materi yang lagi kita bedah ini, salib adalah satu-satunya solusi logis di mana dua karakter utama Tuhan tadi bisa menyatu dengan sempurna. Di kayu salib, kasih Tuhan menyelamatkan manusia, tapi di detik yang sama, keadilan Tuhan tetap ditegakkan teguh karena hutang hukuman atas dosa kita udah dibayar lunas. Benar-benar nggak ada yang dikorbankan. Makanya materi ini ngasih kesimpulan yang keren banget. Salib itu sama sekali bukan tanda kalau Tuhan itu lemah atau nggak berdaya. Malah sebaliknya. Ini adalah bukti paling nyata, bukti absolut. Kalau Tuhan nolak mentah-mentah untuk kompromi sama keadilannya cuma demi nyelamatin kita. Dia tetap sepenuhnya adil sekaligus jadi penyelamat sejati. Jadi sebelum kita selesai, saya mau ngajak kamu mikirin satu hal ini. Pernah nggak sih kamu ngelihat salib dari kacamata hukum keadilan yang seketat ini? Buat saya pribadi, ini semacam pembuktian filosofis yang benar-benar luar biasa. Coba deh direnungin lagi, dan pastinya saya pengen banget dengar pendapat kamu di bawah ya. Tulis aja pemikiranmu. Makasih udah ngulik materi ini bareng-bareng hari ini, dan sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.